Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang pernah terjadi di zaman Asusastri. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, saya percaya kita dalam keadaan baik dan luar biasa. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai apakah orang yang sudah meninggal dapat menjumpai kita? Saudara pernah tidak mimpi didatangin orang terdekat yang sudah meninggal, lalu kita bingung, apakah orang yang mendatangi kita ini adalah betul orang terdekat kita atau bukan? Bagaimana kita dapat menjelaskan peristiwa unik namun nyata seperti ini? Mari kita lihat 3 anggapan yang berkembang di masyarakat Kristen secara luas dan apa kata Alkitab mengenai hal tersebut. Pertama, fenomena yang terjadi sama seperti halnya Tuhan Yesus menjumpai murid-murid sebelum ia terangkat ke sorga. Ada tradisi yang berkembang di masyarakat bahwa orang yang telah meninggal masih dapat menjumpai orang yang masih hidup dalam kurun waktu 40 hari setelah kematiannya. Ditambah lagi dengan mengutip ayat sekenanya di luar konteks dan menyambungkan dengan peristiwa Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya selama 40 hari. Yang memegang kepercayaan ini pastinya tidak sadar bahwa Yesus bukanlah orang mati yang mengunjungi murid-muridnya, melainkan ia telah bangkit dari kematian dan hidup, seperti ada tertulis di Markus 9 ayat 9-10. Jadi, anggapan bahwa orang meninggal dapat menjumpai kita sebagaimana Tuhan Yesus adalah sebuah pemahaman yang keliru dan tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Kedua, fenomena yang terjadi sama seperti saat Musa dan Elia menjumpai Tuhan Yesus di Bukit Transfigurasi. Sebagian orang mungkin beranggapan bahwa peristiwa ini dapat menjadi sebuah pijakan untuk menyatakan bahwa orang yang telah meninggal, yaitu Musa, menjumpai Tuhan Yesus dan bercakap-cakap dengan Yesus. Dalam konteks ini pun tidak tepat jika dijadikan landasan kepercayaan orang yang sudah meninggal masih dapat menjumpai manusia yang hidup. Sebab pada waktu itu Tuhan Yesus berubah rupa atau dalam bahasa Yunani disebut sebagai metamorfo. Sehingga baik Tuhan Yesus, Musa maupun Elia bersama-sama berada dalam dimensi yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Dalam hal ini adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang menyertai Yesus pada saat itu. Ketiga, fenomena yang terjadi sama seperti ketika Saul berjumpa dengan Roh Samuel. Terdapat 2 penafsiran yang berkembang terkait dengan fenomena ini. Ada penafsiran yang mengatakan roh yang muncul itu bukanlah Roh Samuel. Dan penafsiran lainnya mengatakan itu benar Roh Samuel, tetapi atas izin Tuhan untuk memberikan pelajaran dan peringatan kepada Saul. Nah, terlepas apakah kita berada dalam golongan yang meyakini itu adalah Roh Samuel ataupun bukan, Alkitab jelas menyatakan bahwa pemanggilan arwah, bertanya pada arwah yang dilakukan oleh Saul adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan dan merupakan dosa. Karena itulah Saul mati. Tuhan Yesus seringkali menggunakan perumpamaan dalam mengajar agar lebih mudah dipahami. Dalam Lukas 16 ayat 19-30, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Dari sini kita dapat mempelajari bahwa ada jurang pemisah dalam dunia orang mati yang memisahkan 2 kompartemen yang berbeda, yakni Hades dan Firdaus. Pelajaran berikutnya adalah tidak diperlukan orang yang telah meninggal untuk mengunjungi orang yang masih hidup untuk menyampaikan pesan khususnya terkait pertobatan, sebab sudah ada pada mereka kitab suci. Mungkin ada saudara yang masih bertanya, lalu bagaimana mimpi yang tidak bisa kita rencanakan bisa terasa sangat nyata, seakan-akan orang yang sudah meninggal datang menjumpai kita? Setiap orang pasti pernah mengalami mimpi. Terkait dengan mimpi, Leland Ryken, seorang profesor emeritus bahasa Inggris yang juga adalah penata gaya sastra dari Alkitab English Standard Version, dalam Dictionary of Biblical Imagery menjelaskan, arti dreams and visions adalah mimpi akan muncul sesuai dengan kondisi yang sedang dialami manusia pada hari itu. Seperti yang dicontohkan dalam kitab Yesaya 29 ayat 8. Saat seorang yang lapar bermimpi ia sedang makan, tetapi ketika bangun, ia masih tetap lapar. Atau bisa juga saat merindukan seseorang hari itu, ia bisa bermimpi bertemu dengan orang tersebut. Dalam Alkitab, kita mendapati begitu banyak ayat yang menyatakan bahwa Tuhan menjumpai orang melalui mimpi. Tuhan memberikan pesan peringatan agar jangan sampai berbuat dosa.
Tuhan memberikan pesan atau berbicara kepada orang tersebut. Tuhan mengabulkan permintaan, dan sebagainya. Namun, Alkitab tidak pernah menuliskan tentang orang yang sudah meninggal menjumpai orang yang masih hidup melalui mimpi. Jadi, sebenarnya siapakah yang dijumpai dalam mimpi orang-orang? Apakah itu setan atau roh jahat? Tentu tidak juga demikian. Dalam kedaulatan dan kasih-Nya, Tuhan bisa saja memberikan mimpi kepada kita, di mana dalam mimpi itu kita melihat orang yang telah meninggal dan penglihatan itu begitu sangat nyata untuk memberikan pesan penghiburan dan kekuatan kepada mereka yang masih hidup yang telah ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua mimpi bertemu dengan orang yang telah meninggal adalah hal yang baik dan datang dari Tuhan. Sama halnya juga, bukan semuanya yang buruk dan datang dari iblis. Seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Maka dari itu, kita sebagai orang percaya tetap harus memiliki kepekaan dan ketajaman rohani dalam mengujinya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Hari Minggu datang kembali, artinya hari sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita arahkan hati dan menyerahkan ibadah kita di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap diberkati Tuhan melalui ibadah hari Minggu ini. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah Minggu. Shalom Bapak Ibu Saudara, ada pengumuman yang perlu diperhatikan bersama-sama. Yang pertama adalah mulai minggu depan di bulan September, awal September tanggal 5 September, kita akan bersama-sama mulai ibadah onsite. Dan pendaftaran dan seperti protokol kesehatan dan lain-lainnya seperti yang berlaku sebelum-sebelumnya, Bapak Ibu Saudara bisa langsung daftar, klik pendaftaran di Google Form yang ada, dan jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa menghubungi saya ataupun media-media sosial yang ada. Dan untuk tanggal 19 September atau di minggu ketiga bulan September kita akan mengadakan baptisan selam. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin rindu untuk dibaptis selam bisa menghubungi sekretariat yang ada. Terima kasih pengumuman yang ada, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita mau bersatu hati, kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan. Biarlah kita boleh menaikkan korban syukur kita, biarlah kita boleh menaikkan puji-pujian kita bagi Tuhan Allah kita. Kita mau deklarasikan DNA kita sebagai prajurit Tuhan dan juga Mazmur 91 bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Saya adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa dan mempunyai gaya hidup berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini dengan bertumbuh dan melayani. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab dia mengenal namaku.
Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sama-sama kita katakan, amin. Siap memuji Tuhan, saudara? Saya mau undang saudara untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita mau bangkit, kita mau menyerukan nama Yesus bersama-sama. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa syafaat bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Huriara labaya syarara labaya rabaya rabaya rabalabala. Kami satukan hati kami berdoa bersama-sama Tuhan. Dari setiap rumah kami masing-masing Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan saat ini ya Bapak.
Kami mau naikkan doa kami kepadamu Tuhan. Ini doa kami ya Bapak. Kami mau berdoa untuk gembala pembina kami Pak Niko Tuhan. Kami mau berdoa untuk keempat wakilnya dan seluruh keluarga besarnya Tuhan. Kau berkati Tuhan, Kau urapi Tuhan. Dengan urapan yang baru daripadamu Tuhan. Dengan takut akan Engkau dan visi yang lebih lagi Tuhan turun atas setiap hamba-hambamu ini Tuhan. Urapi setiap mereka Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Karayon 5 kami Pak Sam beserta wakil rayon yang ada Tuhan. Berkati dengan keluarga besarnya, lindungi Tuhan. Dan urapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat gembala di tempat ini. Ibu Rahel Herawati Tuhan beserta dengan keluarga besarnya. Dan tim pastoral yang ada beserta dengan keluarga besarnya. Gembala Ranting, Pak Jo, Pak Silas beserta dengan wakil dan keluarga besarnya. Dan kami juga berdoa untuk setiap pengerja kabit-kabit yang ada. Dan beserta dengan para hamba-hamba-Mu Tuhan, gembala-gembala kul semua Tuhan, dan seluruh pengerja, seluruh keluarga besar mereka Tuhan, setiap kami semua Tuhan, diurapi dengan urapan yang sama Tuhan. Diurapi dengan urapan yang sama atas Pak Niko itu turun atas setiap kami. Dan perlindungan-Mu yang sempurna juga turun atas pada setiap kami Tuhan. Serta Tuhan kami berdoa Tuhan, bersama-sama bersatu hati juga Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Indonesia. Kami berdoa sejahteralah Indonesia. Kami berdoa damailah Indonesia. Kami berdoa tenanglah Indonesia. Biarlah Indonesia hanya bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kau curahkan Tuhan roh-Mu Tuhan atas Indonesia. Kau pakai setiap pemimpin dari pusat sampai daerah dengan hikmat dan takut akan Tuhan turun atas setiap mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk GBI, untuk Church of God, untuk Oral Roberts University, untuk Worldwide Evangelical Alliance Tuhan. Pakai setiap mereka dengan urapan Pentakosta yang ketiga. Menjadi messenger Pentakosta ketiga dimanapun mereka berada Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Maranatha, Tuhan datanglah. Bapa persiapkan kami umat-Mu Tuhan untuk layak Tuhan menyambut Engkau. Menyambut kedatangan-Mu Tuhan menjadi mempelai-mempelai Kristus. Dan menyaksikan Tuhan nama-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan. Menjadi saksi-Mu Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Bapa, biarlah setiap kami semua Tuhan, setiap anak-anak muda yang ada Tuhan, kami mau menyatakan bangkitlah generasi Yeremia. Bangkitlah anak-anak muda. Mereka yang cinta sama Tuhan. Mereka yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka yang benar-benar sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan mereka akan dipakai Tuhan di segala bidang aspek kehidupan mereka. Menjadi yang terbaik, menjadi yang terunggul Tuhan. Di dalam segala kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapak. Saatnya kami berdoa untuk setiap keluarga demi keluarga. Biarlah keluarga demi keluarga dari jemaat-Mu Tuhan yang sedang menonton, sedang menyaksikan, sedang mengikuti ibadah ini Tuhan. Dimanapun kami berada, Kau pakai setiap ayah-ayah, Kau pakai setiap ibu-ibu sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga. Semua mereka Tuhan, urapi Tuhan dengan kasih-Mu, urapi Tuhan dengan hikmat-Mu, urapi Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga apapun yang mereka lakukan, apapun mereka yang kerjakan, semuanya diperbuat ya berhasil. Dan mereka mampu mendidik setiap anak-anak mereka dengan takut akan Tuhan. Dan kami berdoa buat setiap anak-anak yang ada Tuhan, yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja. Semua mereka Tuhan, urapi dengan roh yang takut akan Tuhan. Terus pimpin masa muda dan masa depan mereka. Dan terus Tuhan ada di dalam rencana-Mu Tuhan. Berkati Tuhan setiap keluarga. Pulihkan Tuhan yang sedang sakit. Sembuhkan Tuhan yang sedang sakit. Pulihkan mereka Tuhan yang mungkin sedang dalam keadaan putus asa. Pulihkan Tuhan, pulihkan keadaan mereka, pulihkan semua keadaan umat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan di bulan Agustus ini Tuhan, kami terus Tuhan mengakhiri bulan Agustus ini, kami mau deklarasikan, kami terima special blessings, kami terima berkat yang spesial di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya dan sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh punya kesempatan yang sama Tuhan Yesus pada hari ini Tuhan. Kami mau bawa hati kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Sebagai ucapan syukur kami Tuhan atas semua kebaikan-Mu, atas semua berkat yang telah Engkau berikan kepada setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kau hiasi kehidupanku
ini Tuhan, kami mau lepaskan kesembuhan, kami mau lepaskan berkat-berkat-Mu Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan melihat kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau lepaskan Tuhan Yesus, pertobatan Tuhan Yesus terjadi Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan Yesus, Engkau mampu menjangkau kami, Engkau mampu menjangkau kami Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Engkau sangat baik. Mari sembah Tuhan Yesus. Berkat-Mu mengalir. Shadela bela bela baba shi. Shadela bela baba baba shada. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa
Shalom jemaat GBI Pondok Gede yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu, Happy Sunday. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Pastor Rachel dan all the leaders dan seluruh jemaat GBI Pondok Gede yang pada tanggal 10 Agustus yang lalu genap usianya 24 tahun. Ya, kiranya gereja ini terus bertumbuh menjadi gereja yang sehat dan kuat dan dalam pimpinan Roh Kudus dapat menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Yuk yang bersemangat, yang percaya kepada Tuhan, yang bersuka cita, bisa katakan amin ya, dan berikan tepuk tangan buat Tuhan. Puji Tuhan saudara, di hari Minggu yang indah ini, saya akan menyampaikan khotbah dengan judul Taste and See that the Lord is good. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Nah, mari kita membaca bersama-sama ayatnya. Demikian firman Tuhan, Taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in him. Saudara, firman Tuhan nyatakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Diberkatilah orang yang berlindung padanya. Saudara, pernahkah saudara memperhatikan restoran-restoran ya di mal-mal di Jakarta atau di kota-kota besar lainnya? Di depan pintu restoran itu mereka memasang buku menu yang begitu bagus. Begitu indah foto-fotonya. Nah, saya perhatikan restoran yang bagus itu memperhatikan sekali kualitas rasa dan penyajiannya. Ya, mereka mendesain ruangannya semenarik mungkin. Ya, lalu di buku menu kita bisa lihat ya foto-foto makanan-makanan ya, foto minuman-minuman yang begitu bagus, begitu membangkitkan selera. Nah, masalahnya banyak orang bisa melihat penyajian makanan yang begitu menarik di buku menu, tapi nggak semua bisa mencicipinya. Ya, mungkin karena harganya mahal ya, atau mungkin untuk bisa menikmati makanan dan minuman itu hanya mereka yang menjadi members ya dari restoran tersebut, yang menjadi anggota dari restoran tersebut. Dan untuk menjadi members, harganya bisa mahal sekali. Nah, berbeda dengan Tuhan. Karena kasihnya Tuhan, karena kebaikannya Tuhan, Dia mengundang siapapun untuk dapat mengecap dan melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Tuhan mengundang pria, wanita, Tuhan mengundang orang tua, anak muda, anak kecil. Tuhan mengundang orang kaya, orang yang miskin, orang yang sehat, orang yang sakit, orang yang baik, orang jahat sekalipun, teroris sekalipun, pelacur, perampok, Tuhan mengundang. Itulah kebaikan Tuhan. Itulah kasihnya Tuhan. Dan kita tidak harus mengeluarkan sejumlah uang untuk memenuhi undangan Tuhan. Kita nggak perlu memiliki seberapa banyak gelar akademis untuk memenuhi undangan Tuhan. Yang Tuhan inginkan untuk bisa mengecap dan melihat kebaikan Tuhan adalah dengan percaya kepada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Karena itu ada tertulis, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, saudara, melalui ayat dari Mazmur pasal 34 ayat yang ke-9 tadi, Tuhan itu sedang mengajak ya, dan mengajar kita untuk mengecap dan melihat kebaikan Tuhan yang bukan pada waktu kita hanya di gunung saja, artinya pada waktu kita ada di atas, artinya pada waktu kita dalam keadaan baik, ya, tapi juga Tuhan mengajar dan mengajak kita pada saat kita ada di lembah, saudara. Pada saat kita ada di bawah, pada saat kita dalam keadaan yang tidak baik, ya. Nah, oleh karena itu, teman-teman dikasih Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan perikop dari Mazmur 34 dikatakan dalam perlindungan Tuhan. Nah, apa yang dialami Daud pada saat itu? Nah, yang menarik di sini adalah Daud pada saat itu bukan dalam keadaan yang baik-baik saja. Daud bukan dalam keadaan yang aman.
melainkan dia dalam keadaan dikejar-kejar oleh Saul, mau dibunuh. Daud sampai lari ke Nob. Nob itu adalah tempat tinggal para imam, ya. Dan di Nob itu dia pergi dan dia menemui Imam Ahimelek. Ya, karena pada saat itu dia dikejar-kejar, dia di tengah-tengah ketakutan itu, ya, Daud berharap bisa mendapatkan makanan. Bayangkan, Daud yang pada saat itu memiliki pasukan yang begitu besar, ya boleh dikatakan dia sebagai mungkin panglima TNI barangkali ya. Mungkin dia panglima dari tentara yang besar gitu, sekelas panglima TNI mungkin. Ya, tapi dia dalam keadaan kelaparan. Dia harus meminta-minta makanan, minta roti. Dan kemudian dia lari lagi ke Gad. Nah, di Gad, kehadirannya di Gad, kalau teman-teman tahu bahwa di Gad itu adalah tempatnya orang Filistin, ya, tempat di mana raja Gad yaitu Akhis, ya, tempat di mana Goliat, ya, berasal di situ, ya, orang Gad itu. Dan saudara, apa yang dilakukan oleh Daud pada waktu itu? Daud berpura-pura gila di depan Raja Akhis. Supaya apa? Supaya jangan dibunuh. Bayangkan, Daud yang baru mengalahkan Goliat, dia nggak punya tempat yang aman sampai dia lari ke tempat musuhnya orang Israel, ke tempat orang Filistin, dan dia berpura-pura gila di situ. Dan waktu saya memperhatikan, saya mempelajari, kelihatannya lengkap sudah kesulitannya Daud. Ya, dia lari dari Saul yang berusaha membunuh dia. Dia berpisah dari Yonatan sahabat karibnya. Dia mengalami kelaparan, lalu dia berjumpa dengan Raja Akhis yang membenci Daud karena telah membunuh Goliat. Ya, jadi nggak heran pada saat itu Daud yang mengalami kegentaran, Daud juga yang merasa malu, dia merasa tertindas, merasa mengalami kesesakan, dia merasa terjepit, dan gak ada seorang pun yang dapat diandalkan selain Allah saja. Ya. Nah, oleh karena itu saya melihat teman-teman, bagi Daud itu keadaan yang betul-betul tidak aman. Nah, mungkin hari ini ada di antara saudara yang sedang mengalami, mungkin saudara difitnah, saudara mungkin disudutkan, bahkan mungkin saudara juga dikenakan hukuman yang mungkin itu bukan kesalahan saudara, ya, bukan akibat dari perbuatan saudara, tapi saudara terkena imbasnya, mengalami keadaan yang betul-betul terpuruk. So, hari ini ada kabar baik buat saudara, ada good news buat saudara, yaitu kebaikan Allah dapat benar-benar dipahami, dapat benar-benar dialami justru melalui pengalaman di tengah-tengah penderitaan kita. Setidak-tidaknya itulah yang dialami oleh Daud. Makanya kita bisa melihat Daud berkata, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu." Nah, saudara, mari kita perhatikan baik-baik. Ketika Anda mencari dan mengalami kerajaan Allah dan kebenarannya, bisa dipastikan Anda tidak akan tertarik untuk mencari kerajaan yang lain. So, hari ini saya akan membagikan kepada saudara bagaimana kita bisa mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Siapa yang mau mengecap dan melihat kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangan saudara atau saudara berikan jempol virtual saudara. Ya, kita melihat ada dua hal untuk kita bisa mengalami kebaikan dan mengecap kebaikan dari Tuhan. Ada dua hal. Yang pertama adalah memiliki takut akan Tuhan. Di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-10 dikatakan, "Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia." Saudara, takut akan Tuhan adalah menghormati Tuhan. Takut akan Tuhan adalah berusaha untuk tidak melakukan yang Tuhan gak suka. Nah, apa sih yang Tuhan suka? Yang Tuhan suka adalah hidup kudus, hidup dalam kesucian. Ada tertulis, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Nah, saudara, untuk dapat mengecap dan melihat makanan yang enak, maka minimal akan melibatkan dua panca indera, kan?
ya, yaitu lidah untuk mengecap dan mata untuk melihat. Nah, lalu diikuti oleh indera yang lain. Hidung untuk mencium, melibatkan organ tubuh yang lain seperti mulut, gigi, tangan, kaki, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan, melibatkan dua hal, yaitu pikiran dan hati kita. Lalu disertai dengan bagaimana kita merespon dalam tindakan, kemudian perilaku kita. Nah, saudara, di dalam kehidupan kita ada banyak tantangan-tantangan dan godaan yang harus kita hadapi. Apalagi di masa pandemi ini. Oh, nggak sedikit, saudara, orang yang berbisnis akhirnya melakukan atau menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Ada lagi, dan tidak sedikit, rumah tangga yang mengalami terpaan badai perselingkuhan dan lain sebagainya. Saudara, ada banyak tantangan, ada banyak godaan, ada banyak cobaan, tetapi Alkitab menyatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ada tertulis, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi jaga pikiran kita, jaga hati kita. Bahkan juga ada tertulis, kesudahan segala sesuatunya sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu bisa berdoa kepada Tuhan. Menguasai diri. Jaga hati. Jaga pikiran. Dari setiap godaan-godaan, tantangan-tantangan, dan cobaan dalam kehidupan ini. Jadi saudara, mari kita perhatikan. Kekudusan adalah pintu gerbang untuk memasuki hadirat Tuhan. Nah, di dalam hadirat Tuhan, kita dipulihkan oleh Tuhan. Di hadirat Tuhan, kita mendapatkan tuntunan dari Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan, kita mengalami damai sejahtera yang tidak bisa disamakan dengan dunia. Damai sejahtera dari Allah. Mengalami sukacita dari Tuhan. Kita diurapi oleh Tuhan. Dan di dalam hadirat Tuhan, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mari kita katakan sama-sama, amin. Ya, puji Tuhan, saudara. Nah, kekudusan itu adalah hal yang disukai oleh Tuhan. Di dalam bahasa Yunaninya adalah hagios. Di dalam Greek English Lexicon of the Testament yang ditulis oleh Thayer, salah satu definisi kekudusan adalah dipisahkan bagi Allah, dikhususkan menjadi milik Allah. Saudara, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Banyak orang yang pengen tahu jalannya. Banyak orang yang minta ditunjukin jalannya. Kasih tahu jalannya dong. Kasih tahu dong jalannya supaya selamat gimana sih? Banyak yang mau tahu jalannya. Banyak juga orang yang kepengen hidup, ya, usahanya hidup, suasananya hidup, listriknya hidup, ingin hidup yang kekal. Ya. Tapi bagaimana dengan kebenaran? Pada kenyataannya, saudara, tidak semua orang suka semua kebenaran. Ada kebenaran yang mau diterima, tapi ada kebenaran yang justru dihindari. Apa itu kebenaran yang banyak dihindari? Yaitu kekudusan. Saudara, Tuhan tidak menjanjikan kita bebas dari masalah. Tetapi Tuhan berjanji akan menyertai kita menghadapi masalah. Amin. Nah, oleh karena itu, saudara, ketika saudara mengalami tantangan, mengalami masalah, pertahankan, miliki takut akan Tuhan. Makan kue sus, makan ketan. Di dalam Yesus ada kekuatan. Amin. Yang kedua, hal yang kedua, untuk mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan adalah mencari Tuhan. Mazmur 34 ayat yang ke-11 menyatakan, singa-singa muda merana kelaparan,
Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saudara, mencari Tuhan bukan berarti Tuhan bersembunyi dan harus dicari. Bukan seperti itu. Tetapi mencari Tuhan itu bukan karena kita mengejar dan menagih berkat-Nya, melainkan karena kita rindu mengenal Dia dan melakukan kehendak-Nya. Saya ulangi saudara, mencari Tuhan bukan karena mengejar dan menagih berkat-Nya. Ya. Tetapi kita rindu untuk mengenal Dia dan melakukan kehendak-Nya. Saudara, ada berapa banyak orang yang suka sekali, Tuhan, aku klaim janji-Mu. Aku klaim janji berkat-Mu. Seolah-olah Tuhan tuh bisa lupa kali ya. Seolah-olah Tuhan tuh bisa pikun kali ya. Enggak kok. Tuhan ingat kok dengan apa yang dijanjikannya. Tapi masalahnya, apakah kita betul-betul merindukan untuk mengenal Dia dan merindukan untuk melakukan kehendak-Nya atau tidak? Daud adalah seorang pencari Tuhan. God chaser. Ada tertulis di dalam Kisah Rasul 13 ayat 22, aku telah mendapat Daud bin Isai seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara, kalau diperhatikan ya kisah Daud pada waktu itu, dia mengalami keadaan yang tidak ideal. Bayangkan Daud baru saja mengalahkan musuh besar orang Israel yaitu Goliat. Wajar kan kalau dia mendapatkan penghargaan, dia mendapatkan apresiasi dari pemimpinnya yaitu Raja Saul. Ini malah sebaliknya. Daud dikejar-kejar oleh Saul mau dibunuh karena iri hati. Kenapa Saul iri hati? Sederhana jawabannya saudara, Saul belum mengenal Allah. Nah, di dalam kehidupan kita, Tuhan bisa menempatkan kita di satu perahu dengan orang-orang yang belum mengenal Dia. Tuhan bisa menempatkan kita satu perahu ke dalam kehidupan dengan orang-orang yang belum dewasa rohani, alias Kristen KTP, ya, Kristen tanpa pengenalan akan Tuhan. Atau Tuhan juga bisa menempatkan satu perahu dengan orang-orang yang terluka batinnya, yang belum mengalami jamahan kasih Tuhan. Di mana orang yang terluka batinnya cenderung ingin melukai orang lain. Nah, persoalannya adalah bagaimana dengan reaksi kita pertama kali waktu kita disakiti. Nah, pada umumnya waktu kita disakiti, banyak di antara kita yang ingin membalas sakit hati itu. Atau membenci. Seperti yang saya pernah alami juga, saya dulu pendendam sekali. Ya, sulit untuk bisa berbuat baik dengan orang yang menyakiti saya. Rasanya ingin membalas gitu loh. Ya. Dan tahukah saudara bahwa sakit hati itu berakibat buruk bagi kerohanian kita, bagi jiwa kita, dan juga bagi fisik kita. Ada tertulis di dalam Mazmur 6 ayat yang ke-8 dikatakan mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Jadi menyimpan sakit hati itu merugikan diri sendiri. Fisik kita terganggu, imunitas tubuh kita jadi turun. Nah, hati-hati saudara, ya, banyak orang yang terpapar COVID karena imunitas tubuhnya itu dalam kondisi yang lemah. Nah, oleh karena itu, hati-hati dengan rasa sakit hati ini. Karena mata rohani kita pun juga bisa rabun. Kalau kita sakit hati, kita nggak bisa melihat tuntunan arahan Tuhan dengan jelas. Padahal di masa pandemi, di masa resesi ini kita butuh sekali tuntunan Tuhan. Gereja Bethel Indonesia Pondok Gede. Mari, di usia yang ke-24 tahun, kiranya mata rohani saudara semakin tajam melihat visinya Tuhan. Semakin tajam untuk menangkap sinyal dari surga. Yang mau katakan, amin. Ya, puji Tuhan saudara. Saudara, persoalan, masalah itu gak pernah absen dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan tidak menjanjikan kita bebas dari aniaya. Tapi Tuhan berjanji akan memberikan kita kemampuan untuk mengampuni orang yang menganiaya dan membenci kita. Pengampunan itu selalu lebih murah daripada tidak mengampuni. Karena pengampunan itu membawa kebebasan dalam hidup kita.
Orang yang menyimpan kebencian, sakit hati, dia akan terikat. Dia tidak bisa bebas bergerak maju untuk maju bersama dengan Tuhan. Terikat. Seperti tangan yang terikat ini sulit untuk menerima sesuatu karena terikat. Atau sulit untuk memberi sesuatu karena masih terikat. Nah, ketika kita masih terikat dengan sakit hati, dengan kepahitan, dengan kebencian, maka hati kita itu seperti tali yang getas, tali yang mudah rapuh, yang tidak kuat untuk menghadapi setiap tantangan, saudara. Pengampunan itu selalu lebih murah daripada tidak mengampuni. Pengampunan itu baik untuk kesehatan kita. Karena orang-orang yang tidak mau mengampuni akan meningkat resikonya terkena penyakit jantung, kardiovaskular, penyakit kanker, ya, termasuk kantong kering, ya, karena berkatnya tertahan, saudara. Nah, saudara, pengampunan itu memberikan kebahagiaan keluar dan kebahagiaan ke dalam. Tapi sebaliknya, tidak mengampuni itu akan memakan keluar dan memakan ke dalam. Jadi kalau hari ini saudara sakit hati, ampunilah. Kalau saudara ingin disembuhkan. Kecewa, sakit hati, mampir boleh, ya, mampir aja, ya. Tapi nginep jangan. Apalagi diajak hidup bersama. Haram hukumnya, saudara, ya. Nah, oleh karena itu, saudara, pulpen tinta, pulpen biasa. Putus cinta itu soal biasa. Yesus pecinta, itu yang luar biasa. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Oleh karena itu, saudara, tetaplah berbuat baik. Walaupun kita disakiti, walaupun kita dilukai. Saya suka dengan apa yang dikatakan oleh Mark Twain. Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see. Kebaikan adalah bahasa yang dapat didengar oleh orang yang tuli dan dapat dilihat oleh orang buta. Saudara, dengan kita konsisten melakukan firman Tuhan, dengan berbuat baik kepada semua orang, itu akan membuat kita dapat mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan. Sehingga pengenalan kita akan Tuhan akan semakin dalam, saudara. Dan ada perbedaan yang sangat jelas antara tahu tentang Tuhan dan mengenal Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, maka kita akan memiliki energi untuk melayani Dia dan sesama, serta memiliki kepuasan di dalam Dia. Contoh di dalam Alkitab, Yohanes Pembaptis. Dia tidak terganggu ketika muridnya mengikuti Yesus. Dan Yohanes Pembaptis juga tidak terpancing untuk dibenturkan dengan Yesus, ya, oleh karena ada orang-orang tertentu yang mau mengadu domba Yohanes Pembaptis dengan Yesus perkara baptisan. Yohanes Pembaptis tidak terpengaruh. Malah dia berkata, manusia tidak dapat mempunyai apa-apa kalau tidak diberikan Allah kepadanya. Apa yang membuat Yohanes Pembaptis itu begitu aman dan dia tidak terganggu, tidak terpancing untuk dibenturkan dengan Yesus? Karena Yohanes Pembaptis memiliki pengenalan akan Allah yang begitu dalam. Dia mengalami kepuasan di dalam Tuhan. Jadi tidak mudah untuk dipengaruhi untuk melakukan hal yang jahat, saudara. Ya. Dan Rasul Paulus, dia memiliki energi yang besar untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Sekalipun dia berkali-kali mengalami aniaya, dia mengalami penderitaan karena dia mengenal Tuhan dengan benar. Bahkan Rasul Paulus bisa berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, jemaat Pondok Gede, mari jangan sia-siakan waktu yang ada. Saya tidak tahu saat ini saudara ada di mana. Saya tidak tahu apakah saudara ada di gunung, saudara sedang di atas, saudara sedang dalam keberhasilan, saudara dalam posisi yang begitu bagus, atau justru sebaliknya. Saya tidak tahu apakah saudara saat ini sedang ada di lembah, saudara sedang ada di bawah, saudara sedang ditindas, atau saudara dalam kesusahan. Saya tidak tahu. Jujur saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu, hari ini, jam ini, menit ini, detik ini, Tuhan mengundang kita. Tuhan mengundang setiap kita. Dimanapun saudara berada, Tuhan mengundang saudara.
Tuhan mengundang, taste and see that the Lord is good. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. So open your heart and I will pray for you. Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih untuk undangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk undangan untuk setiap pribadi yang Tuhan pilih siang hari ini. Dimanapun saudara-saudaraku berada ya Tuhan, baik yang ada di rumah mungkin, atau yang di dalam perjalanan, dimanapun mereka berada, yang sedang menyaksikan, sedang bersama-sama dalam ibadah ini Tuhan. Mendengar firman-Mu, meresponi ya Tuhan undangan-Mu. Aku berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan menjamah setiap mereka. Baik mereka yang ada di gunung, ada di atas, maupun mereka yang ada di lembah, yang dalam keadaan tertindas dalam kesusahan. Tuhan, kuasa kasih-Mu menjamah mereka. Untuk kami dapat melihat dan mengecap betapa baiknya Tuhan itu. Karena Engkaulah tempat perlindungan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk undangan Tuhan, untuk pemulihan, untuk kesembuhan, untuk kebebasan. Terima kasih. Berkati jemaat GBI Pondok Gede ini ya Tuhan. Berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati ibadah kita, dan mari kita mempersiapkan hati kita untuk bawa pulang berkat spesialnya, yaitu damai dan sejahtera yang berlimpah-limpah, kasih anugerahnya yang dahsyat dalam kehidupan kami, dan teruslah intim di dalam Roh Kudus-Nya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.